Hadir di sini ya. Di tengah-tengah saya hadir dia. Tuh. Buset, dia joget-joget, guys. Joget-joget, guys. Tuh, nggak percaya bener di depan saya nih. Tuh lihat tuh keringetan basah banget ya. Bermain. Oh, bener kan? Dia sedang bermain. Kamu sedang bermain di sini. Tapi kata Pak Dahlan tadi, Gila. sering sekali berjalan-jalan ke pabrik sebelah. Berhenti merekam. Oh my god. Yo, Bang Hari, Bang Hadi, siap enggak nih? Gue dengar ada tempat yang angker dan gak ada yang berani masuk. Tapi kita bakal uji nyali. Let's go! Langkah berat, gelap gulita, malam mulai datang. Lorong misteri, siap explore. Di tempat sunyi, ada bisikan suara seram. Lalu ketawa, langkah kaki misterius bikin merinding. Bang Heri, Bang Hadi yang berani. Jalan terus, gak ada yang lari. Kita bukan takut, malah ketagihan cari misteri. Yo, apalagi yang bakal kita temuin nanti? Bang Heri, Bang Hadi, setan pun gak berani. Lorong misteri, yo. Lorong misteri. Yo, apalagi yang bakal kita temuin nanti? Bang Heri, Bang Hadi, setan pun gak berani. Lorong misteri, yo. Lorong misteri, yo. Lorong misteri. Kenapa kamu meriang? Iya, Oma. Stoplah dulu. Jangan syuting malam dulu. Biar jangan sampai meriang. Aduh, Oma. Tapi kan kalau nggak syuting, kasihan subscriber, Oma. Nggak ada yang ditonton sama konten kita. Subscriber ngerti lah kan keadaan kamu. Kalau kamu sedang sakit. Aduh, susah, Oma. Zaman sekarang itu konten-konten itu terbaru itu harus ada. Perkembangan zaman itu makin cepet, Oma. Kalau kita nggak update konten, ketinggalan, Oma, sama konten-konten orang. Pentingkan kesehatan kamu dulu itu. Gak usah mikirin uploadan dulu. Yang penting kamu sehat. Aduh, gimana ya, Oma ya? Kayaknya juga sih libur, istirahat. Tapi kan kewajiban sebagai konten kreator kan harus benar-benar ketat, Oma. Gimana ya, Oma ya? Biar bisa konten lagi, Oma. Apa solusinya, Oma ini? Ya udah, nih, Om ada obat mujarab dari turunan nenek moyang kita. Tolak angin sido muncul. Obat herbal untuk masuk angin paling bagus dan ada madunya loh. Ini obat meriang, batuk, tenggorokan kering. Pokoknya cocok untuk kita. Terkadang Oma kalau bikin itu dicampurkan air panas, diaduk-aduk. Nih obatnya. Bener kata Oma, solusi dari nenek moyang, tolak angin, sido muncul. Yuk, kita konten lagi. Oke guys, di malam hari ini sekarang
saya akan melakukan uji nyali atau adu nyali ya teman-teman ya. Seperti biasa, tadi kita eksplorasi sudah ditemani dengan Pak Dahlan. Alhamdulillah ya, beliau bapak yang baik, effort sekali nganterin saya sampai ke dalam-dalam, sampai jatuh-jatuh. Dan ya, buat teman-teman yang mau melihat eksplorasi sebelumnya, silahkan ke episode nomor sebelumnya ya. Silahkan cari aja, nggak apa-apa, searching aja di konten kita YouTube Lorong Misteri. Dan jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman ya, sekarang saya akan nganterin teman-teman untuk merasakan yang namanya sensasi uji nyali ya. Di malam hari ini saya akan beruji nyali di tempat yang katanya ini ya teman-teman ya, di sini banyak sekali sosok penampakan anak kecil ya. Mungkin tuyul atau nggak tahu lah jenis ya. Dan memang kebetulan kemarin sore eksplorasi kita mendapatkan sosok anak-anak yang kecil kayak gitu di ruangan yang ini nih. Nah, belum apa-apa sudah terdeteksi teman-teman. Di sini ada yang duduk. Nah, di sini ada yang duduk. Kita bakal uji nyari lagi di sini nih teman-teman. Sore-sore kemarin kita udah mendeteksi dengan ghost tube, dan sekarang kita bakal mendeteksi juga dengan ghost tube dan EMF detektor ya. Oke. Sumpah teman-teman, saya benar-benar keringetan banget tuh, lihat tuh teman-teman. Capek banget makanya teman-teman share ya. Ini saya udah effort banget malam hari ini. Saya udah resign dari perusahaan dan saya nganggur sekarang, dan sekarang saya konten lagi untuk membangun konten Lorong Misteri lebih seru lagi teman-teman. Tolong mohon di share dan like-nya, komen dan subscribe. Udah pokoknya gitulah. Aduh, capek banget ini konten. Keringetan, capek ya. Masa nggak ada yang kasihan? Saya bakal ngasih konten-konten yang bagus, yang segar buat teman-teman semua ya. Dan sekarang saya sendirian tanpa Bang Heri. Bang Heri udah sibuk banget kerja nih. Kalau udah sibuk kerja memang susah ini. Nah teman-teman, ini kemarin saya melakukan ini ya, uji nyali di sini nih. Serem. Nah di sini ada akar-akar pohon beringin, dan di belakang saya ini pohon beringin. Saya sendirian di sini. Yakin sendirian? Iya sendirian. Heran gue bilang settingan mulu, enggak. Kali ini apa itu? Enggak. Oke, teman-teman, kita langsung aja sesi uji nyali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di uji nyali Lorong Misteri. Oke teman-teman, di malam hari ini saya sekarang berada di tempat apa ya namanya ya, tempat EMF detektor saya mana ini? Oh ya, ini dia. Tempat yang dimana ini adalah tempat apa sih namanya? Tempat dapur. Ini dapur teman-teman, tempat cuci piring dan macam-macam, karena ini adalah bekas catering ya teman-teman ya. Bekas cateringnya hotel teman-teman. Nah, tepat di belakang saya ini ada akar-akar ya. Ini akar-akar pohon beringin. Nah, akar-akar pohon beringin ini yang tempat ini pun sekaligus yang ditempati oleh sosok-sosok anak kecil. Nah, anak kecil ini mana? Anak kecilnya mana? Nih, mana anak kecilnya? Kita deteksi dengan ini dia. EMF detektor adalah alat untuk mendeteksi medan elektromagnetik. Dalam dunia paranormal, alat ini digunakan karena diyakini makhluk astral bisa memengaruhi medan tersebut. Lonjakan EMF tanpa sumber jelas sering dianggap sebagai tanda kehadiran makhluk tak kasat mata. Oke, Ayu udah ngejelasin, saya nggak mau ngejelasin lagi, males. Nih teman-teman, ini tandanya kalau misalnya ada energi elektromagnetik, ya, itu bakal naik ke merah, ya teman-teman. Nah, berhubung di sini nggak ada listrik dan tidak ada energi elektromagnetik, dan di dalam makhluk halus itu, memiliki energi elektromagnetik. Nah, jadi kalau misalnya ada makhluk tak kasat mata ya di sini dan terdeteksi sama ini, berarti ada kehadirannya makhluk tak kasat mata. Nah, di sini katanya ada sosok anak kecil. Mana EMF detektor? Buktikan. Buktikanlah EMF detektor. Tidak terdeteksi, mungkin belum hadir, teman-teman. Nah, tuh, hadir tadi barusan. Seriusan, tadi hadir.
Hadir guys, seriusan. Hadir tadi. Hadir di sampai merah tadi, seriusan. Saya merinding. Merinding kuat saya. Merinding kuat nih. Bang Heri nggak ada yang mantau saya ini. Gila saya ini Bang. Teman-teman, nggak ada yang share, kebangetan emang. Nggak ada yang share, nggak ada yang mendukung saya emang. Kebangetan ini. Sumpah kalau nggak ada yang share, kebangetan ini emang. Tadi deteksi ini benar. Nggak ada yang mantau saya benar ini, nggak ada yang mantau. Oke, EMF detector sudah kita buktikan bahwa ada kehadiran dari makhluk tak kasat mata di sini. Dan sekarang waktunya Ghost Tube hadir. Tolong dong AI jelasin Ghost Tube itu apa AI. Ghost Tube adalah aplikasi berbasis smartphone yang digunakan dalam investigasi paranormal. Aplikasi ini memanfaatkan sensor bawaan ponsel seperti kamera, mikrofon, GPS, dan magnetometer untuk mendeteksi anomali yang diyakini berkaitan dengan aktivitas makhluk astral. Oke, Ghost Tube sudah jelasin sama AI, makasih AI. Nah, teman-teman, di malam hari ini saya akan mendeteksi kehadiran makhluk tak kasat mata dengan Ghost Tube. Ghost Tube. Oke. Hadir Ghost Tube. Hadir Ghost Tube. Bukan itu Ghost Tube. Nah, tuh anak kecil. Nah, hadir di depan sini tuh. Enggak, bukan yang itu. Tuh. Anak kecil. Ada anak kecil di sini. Ada anak kecil. Oke. Hadir di sini ya. Di tengah-tengah saya hadir dia. Tuh. Buset, dia joget-joget, guys. Joget-joget, guys. Tuh, enggak percaya bener di depan saya nih. Di depan saya teman-teman di sini nih. Nih di sini nih. Sini nih. Tuh joget-joget. Joget. Ya udah biarin aja dia joget-joget. Ya teman-teman ya, biarin aja dia joget-joget ya. Biar dia senang-senang. Ya. Tuh teman-teman. Tuh. Gokil ini. Lihat, ini Ghost Tube merekam ini ya, pergerakan sosok hantu anak kecil. Ih, ada 2. Enggak ya, ada 1. Ada 1 di sini nih, di sini teman-teman. Nah, di sini nih. Oke. Jadi di sini, nih saya liatin, teman-teman. Jadi di sini nih ada sosok anak kecil ya. Oke. Terima kasih sudah hadir di konten Haromis. Kasih ya. Apalagi. Nanti dulu notifikasinya, jangan dulu. Oke. Saya sudah membuktikan kepada teman-teman ya. Sekarang kita bakal berbicara dengan makhluk tak kasat mata ini di sini. Oke. Assalamualaikum. Makhluk tak kasat mata, sosok anak kecil ya di sini ya. Sosok anak kecil ya di sini ya. Tuh lihat saya keringetan banget tuh, teman-teman. Tuh lihat tuh keringetan basah banget ya. Bermain. Oh, bener kan? Dia sedang bermain. Kamu sedang bermain di sini. Bener ya? Kamu sedang bermain kan sih itu? Tadi emang pas lagi itu lagi joget-joget juga sih, terdeteksi lagi joget-joget. Ya kan? Kamu sedang bermain di sini. Hah? Ngomong apa lagi? Come on. Ayo come on, ngomong. Kamu sedang bermain apa? Coklat, gundu, bola, basket, voli. Ayo, ngomong. Mumpung saya masih di sini, biar terekam sama Ghost Tube. Ya, lihat tuh. Teman-teman, saya keringetan banget. Keringetan banget, capek banget saya sumpah. Tapi benar-benar sih, effort banget saya juga di sini melakukan eksplorasi. Jarang-jarang banget nih ya melakukan program seperti ini ya. Lorong misteri ya. Makin keren kan? Oke, teman-teman. Aduh. Udah hampir setengah jam saya di sini. Kita sesi uji nyali malam hari ini 1 jam aja ya, teman-teman ya.
Gak usah lama-lama. Capek 1 jam juga kita udah dapetin eksistensi lumayan. Yang penting kita sudah dapetin eksistensi, ya nggak? Tapi kita coba sekali lagi, kita ngobrol lagi. Barangkali si makhluk tak kasat mata ini, sosok anak kecil ini mau ngobrol lagi sama saya. Tadi cuma ngomong dia bermain doang. Mau main apa gitu? Tapi nggak ditanya jawab. Halo. Halo anak kecil. Pengakuan dari Pak Dahlan. Di sini ada sosok anak kecil, ya. Nah, sosok anak kecil ini namanya siapa? Katanya banyak sih. Katanya sering sekali berjalan-jalan ke pabrik sebelah. Berhenti merekam. Oh my god. Teman saya suruh berhenti merekam. Sama anak kecil ini. Berani sekali dia. Hei! Anda macam anak kecil. Nyuruh-nyuruh Kelaparan. Anda kelaparan. Anda kelaparan. Kasihan sekali. Mau makan apa? Kan di sini ada masakan nasi Padang yang sudah tutup. Hah? Anda mau makan apa? Kasihan sekali ya, anak kecil ini kelaparan teman-teman. Dia kesel dengan saya suruh berhenti merekam. Dikira saya takut. Kagak lah, aneh. Masa saya takut kayak beginian? Berhenti merekam. Kesel dia, kesel kayaknya. Tapi kata Pak Dahlan tadi, Gila. dia ngeledek saya, gila saya. Saya nggak gila. Kenapa emang saya mengganggu? Hah? Saya mengganggu? Gerak. Saya keringetan basah banget teman-teman. Perasaan saya udah nggak enak, kayaknya udah cukup deh. Cukup ya, kayaknya cukup deh. Saya udah sejam juga sih di sini. Halo. Udah cukup lah kayaknya. Oke teman-teman, saya rasa saya melakukan uji nyali di sini. Saya rasa sudah cukup deh. Makhluk di tak kasat mata sini suruh saya berhenti merekam. Dia menjat saya gila, dan sepertinya dia merasa terganggu dengan kehadiran saya. Saya merinding banget ini, sumpah teman-teman, saya merinding banget ini. Merinding sumpah, merinding banget ini. Merinding banget sumpah. Merinding banget. Oke teman-teman, mungkin sekian. Minggirlah. Kameranya mati. Kameranya mati yang satu. Kameranya mati guys. Kameranya mati. Oh my god. Kameranya mati teman-teman. Mati sendiri. Oke. Saya pamit ya. Terima kasih ya. Oke teman-teman. Kita cari tempat yang lain lagi aja. Kayaknya di sini udah nggak diterima kita. Oke teman-teman. Saya rasa tadi pada saat di dalam saya melihat kamera itu mati dengan sendirinya. Mungkin ini penampakan yang di sana ini tidak terima. Makanya tadi sempat ada suara dari eksistensi rekaman dari GhostTube berhenti untuk merekam katanya. Sering sekali berjalan-jalan ke pabrik sebelah. Berhenti merekam. Oh my god. Saya disuruh berhenti merekam. Makanya kamera saya dimatiin sama dia nih. Saya rasa seperti itu teman-teman. Sumpah saya keringetan banget. Capek banget sumpah. Merinding. Explore sendirian tanpa Bang Heri ya. Gak apa-apa lah. Yang penting kan seru ya teman-teman ya kontennya ya. Oke teman-teman, kita lanjut explore lagi gimana. Yuk. Rangkaian kata-kata yang kita dapat dan disatukan menjadi kalimat. Begini bunyinya. Kau datang ke sini hanya untuk melihat, untuk membuktikan. Tapi mereka tidak butuh saksimu. Mereka hanya ingin satu hal, yaitu bermain. Berhentilah merekam, karena setiap gambar yang kau ambil adalah potret dari jiwa-jiwa kelaparan yang menunggu tubuh baru.
Dan jika kau pergi tepat waktu, kau akan menjadi gila. Jangan melawan saat kau dengar suara perang berkata, minggirlah. Maka satu-satunya pilihanmu adalah menuruti. Karena jika tidak, mereka akan memilikimu. Apalagi yang bakal kita temuin nanti. Di sini nggak ada